para kader Partai Demokrat yang saya cintai dan banggakan. Masih siap hujan-hujanan? Masih siap hujan-hujanan? Di depan kita sudah hadir mari kita satukan energi kita, semangat kita untuk bisa memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Mari kita dukung Bapak Anies Baswedan sehingga bisa memimpin perubahan dan perbaikan negeri kita. Saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan, militansi, dan semangat dari seluruh kader Partai Demokrat. Setelah ini, marilah kita dengarkan sambutan dan sapaan dari Bapak Anies Baswedan. Saya berikan kesempatan. Hidup Pak Israel! Hidup Pak Israel! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Hujan turun rintik-rintik, tapi semangat perjuangan kita makin membara. Saya ingin sampaikan, Mas Ahy yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih yang luar biasa. Pagi hari ini kita berkumpul bersama di sini. Jumlah yang hadir ini menggambarkan bahwa semangat Demokrat untuk menyongsong perubahan dan perbaikan bergolak luar biasa. Terima kasih. Kita siap bergerak bersama. Kita siap menyongsong kemenangan bersama. Siap merapikan barisan. Siap untuk solid. Kita akan memulai sebuah perjalanan panjang. Membutuhkan stamina, membutuhkan kesiapan, membutuhkan ketangguhan. Dan insya Allah menyaksikan yang hadir di sini, kita optimis bisa melewati ini semua. Mas Ahy, terima kasih. Saya ketika berencana datang ke sini tadi pagi, terus terang saya tidak membayangkan begitu banyak yang berkumpul di sini. Ini menunjukkan bahwa keinginan untuk perubahan bukan hanya ada jenjang pimpinan, tapi seluruh unsur Partai Demokrat. Terima kasih, dan kita siap, Mas Ahy, kita siap bersama-sama. Alhamdulillah saat ini Demokrat sudah siap. Kita siap berjalan. Perjalanan ini seperti saya sampaikan tadi perlu energi, karena itu jaga stamina. Siap? Insya Allah nanti sesudah kita dalam pertemuan kita jumpa lagi. Dan pada teman-teman semua di sini, jangan sampai air hujan memudarkan semangat. Justru air hujan harus menambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur, marilah kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas keberkahannya hari ini kami, keluarga besar Partai Demokrat, berbahagia bisa menerima kembali kehadiran calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang juga kami sebut sebagai markas perubahan dan perbaikan. Teman-teman media, para wartawan, jurnalis yang saya cintai dan banggakan, terima kasih berkenan menunggu kami berdua setelah tadi selama kurang lebih 1 jam kami berdiskusi, berdialog dengan intensif, dengan suasana yang penuh dengan kekeluargaan, dengan spirit dan semangat yang kokoh untuk bisa menyongsong perubahan dan perbaikan Indonesia yang lebih baik ke depan melalui pemilu 2024. Ada di depan Bapak Ibu sekalian bersama kami adalah para senior, para pejuang Partai Demokrat yang tergabung dalam majelis tertinggi yang dimiliki oleh partai ini, yaitu Majelis Tinggi Partai Demokrat. Hadir di tengah-tengah kita, saya perkenalkan sebentar Sekretaris Majelis Tinggi Partai, Bung Andi Malarangeng, Bapak Muhammad Jafar Hapsah, Ibu Titi Budi Santoso, Bapak E.E. Mangindaan, Bapak Hinca Panjaitan, Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, Bapak Teguh Rifki Harsya, Bapak Sarjan Tahir, Bapak Amir Samsudin, Bapak Ibu Melani Suharli, dan Ibu Indrawati Sukadis. Bapak SBY hari ini dalam perjalanan menuju Semarang karena masih mengikuti Proliga, pertandingan bola voli di tingkat tertinggi tahun ini. Tadi malam MTP melakukan rapat lengkap. Hanya ada satu yang tidak hadir karena sedang bertugas ke luar negeri, yaitu Bapak Syarif Hasan, langsung dipimpin oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. Perlu diketahui, saya Ketua Umum juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai. Dalam pertemuan sekitar 5 jam, saya baru saja mendarat dari Mamuju, Sulawesi Barat, dan sebelumnya melakukan perjalanan ke Palu, Sulawesi Tengah. Kami menentukan bukan hanya sikap, tapi keputusan yang bulat bahwa Demokrat akan tetap berada dalam garis perubahan dan perbaikan. Kami meyakini bahwa pemilu 2024 nanti semangat perubahan dan perbaikan ini juga semakin besar. Ini bukan hanya dugaan atau asumsi belaka, tetapi juga berdasarkan aspirasi dan suara lantang masyarakat kita di berbagai penjuru tanah air. Dalam setiap kunjungan ke berbagai provinsi, kabupaten, kota, kami juga senantiasa mendengarkan harapan dan keinginan rakyat untuk Indonesia yang semakin baik. Ketika hari ini banyak kalangan masyarakat yang juga menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui perubahan yang kita canangkan bersama, mudah-mudahan kehidupan masyarakat kita juga semakin baik. Keputusan yang kami hadirkan melalui rapat tadi malam, kemudian dimanifestasikan dalam pertemuan tadi di ruang Majelis Tinggi Partai.
Di hadapan Bapak Anies Baswedan tadi para anggota MTP juga menyampaikan harapan, aspirasi, dan juga tentu semakin menguatkan tekad Bapak Anies Baswedan untuk terus berjuang, semakin kuat dan semakin memiliki keyakinan bahwa beliau tidak sendirian. Ada kami, Partai Demokrat, dari pusat sampai dengan seluruh daerah yang siap juga berjuang bersama-sama menghadirkan perubahan dan perbaikan tadi. Dan secara langsung tadi Bapak Anies Baswedan juga bisa berinteraksi, menyampaikan tanggapan sekaligus menyampaikan visi dan gagasan besarnya. Mengapa perubahan itu harus dilakukan. Dan tidak ada waktu yang lebih baik selain melalui kontestasi pemilu 2024. Banyak sekali kesamaan cara pandang, kesamaan tujuan, dan mudah-mudahan silaturahim seperti ini juga semakin memperkuat chemistry di antara keluarga besar Partai Demokrat dengan Bapak Anies Baswedan, juga semakin menguatkan sinergi, kolaborasi, karena selalu yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan adalah untuk bisa mencapai tujuan besar tidak bisa sendirian, kita harus bersama-sama, dan itulah kekuatan yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Insya Allah kami memiliki kesatuan komando, satu pikiran, satu hati, dan satu tindakan baik yang terjadi hari ini maupun insya Allah sampai dengan nanti pemilu 2024. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa ini juga sekaligus menguatkan atau sebagai ketetapan hukum ketika ada yang bertanya sebetulnya Demokrat bagaimana. Saya ingatkan kepada teman-teman bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 yang lalu, sebetulnya secara resmi saya menyampaikan sikap dan posisi Partai Demokrat untuk mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Tentu juga dengan dalam satu paket itu kami menyerahkan kepada beliau untuk bisa menentukan pasangannya yang tentunya memiliki sejumlah kriteria yang diyakini juga bisa meningkatkan kans kemenangan dan tentunya memiliki kesamaan dalam visi perubahan tadi. Dan berbagai hal lain yang seharusnya memang dipertimbangkan agar kita bisa sukses dan menang bersama. Jadi pertemuan Majelis Tinggi Partai itu sekali lagi merupakan ketetapan hukum Partai Demokrat sesuai yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2020 bahwa kewenangan Majelis Tinggi Partai adalah untuk menentukan koalisi dalam pemilu dan juga menentukan pasangan capres dan cawapres. Tetapi sekali lagi kebulatan tekad yang disampaikan secara resmi oleh Majelis Tinggi Partai mudah-mudahan juga semakin memperkuat energi perubahan di tengah-tengah masyarakat kita. Selebihnya tentu kita berharap untuk mendengarkan respons langsung yang akan disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Ini sahabat diskusi, sahabat tukar pikiran dalam suka dan duka. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, bersama-sama kita berjuang. Dan sekali lagi Mas Anies, kami mohon agar juga bisa menyampaikan apa yang menjadi hati dan perasaan atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Majelis Tinggi Partai terhadap harapan agar Mas Anies Baswedan bisa menjadi calon Presiden Republik Indonesia 2024 mendatang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Ahy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahy yang saya hormati, saya banggakan, Ketua Umum Partai Demokrat yang saya hormati, saya banggakan para anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang berkumpul lengkap pada pagi hari ini dan teman-teman media yang saya hormati. Tadi kami berkumpul bersama berdiskusi sebuah kesempatan yang amat luar biasa. Kita bersama-sama hadir di tempat ini termasuk teman-teman media membicarakan tentang proses demokrasi kita ke depan.
membicarakan tentang arah perjalanan bangsa dan negara ke depan. Dan sesungguhnya proses pemilu ke depan, pemilihan ke depan ini tidak lepas, Mas Haye, dari keputusan MK beberapa hari yang lalu. Kalau MK memutuskan sebaliknya, ada perpanjangan, barangkali kita tidak diskusi di ruangan ini hari ini. Atau diskusi kita mungkin berubah. Karena itu saya menyampaikan apresiasi pada MK dan harapannya nanti MK akan terus mengambil langkah-langkah menegakkan konstitusi, melindungi tata negara, melindungi tata pemerintahan kita dari usaha pelemahan demokrasi. Karena demokrasi itu tidak bisa otomatis berjalan baik dengan sendirinya. Demokrasi itu harus terus dirawat. Karena itu kita juga menunggu keputusan MK berikutnya, yang harapannya sistem proporsional terbuka tetap dijaga, sehingga demokrasi sesuai dengan harapan rakyat dan proses pemilihan tidak mencederai prinsip demokrasi. Ini terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini tadi dengan Majelis Tinggi. Setiap kali berkunjung kembali ke kantor DPP Partai Demokrat, apalagi tadi bersilaturahmi khusus dengan Majelis Tinggi, kita teringat pada masa Pak SBY, pada masa Partai Demokrat konsisten menjadi contoh di dalam menjaga demokrasi. Baik saat berada di dalam pemegang kekuasaan maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan. Ini tidak lepas barangkali dari sejarah bahwa beliau, Pak SBY, adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di dalam sebuah pesta demokrasi tahun 2004 waktu itu. Dan selama memegang amanah sebagai pemimpin di negeri ini, Pak SBY bukan hanya menjaga aturan demokrasi, tapi juga menjaga etika demokrasi. Menjaga netralitas, baik di dalam penegakan hukum maupun netralitas di dalam proses pergantian kekuasaan. Karena itu setiap kali berdiskusi, berinteraksi dengan Mas Ahaye, dengan seluruh jajaran Partai Demokrat, percakapan kami selalu diwarnai dengan ikhtiar untuk menegakkan demokrasi itu. Termasuk hari ini. Hari ini Mas Ahaye sebagai salah satu putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia, telah menjadi penerus kepemimpinan Pak SBY di Partai Demokrat yang bisa saya sampaikan di tempat ini bahwa Partai Demokrat is in a good hand. Insya Allah ke depan akan terus berada di tangan yang tepat. Dan hari ini juga Partai Demokrat kembali menegaskan komitmen untuk berjalan bersama ke depan. Menegaskan sikap yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahaye, Pak Ketua Umum Partai Demokrat, atas diskusi pembahasan yang kita lakukan bersama-sama di dalam Majelis Tinggi, di mana menetapkan untuk mengusung kami sebagai calon presiden di tahun 2000, itu pemilu 2024, bersama dengan partai pengusung lain, yaitu Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Izinkan kami menyampaikan dengan rasa rendah hati, dengan memohon izin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menerima amanah besar ini, mengemban amanah besar ini, dan insya Allah kita siap untuk berjalan bersama-sama menuju perubahan dan perbaikan. Amanah besar untuk merawat konstitusi, amanah besar untuk merawat demokrasi dan menuntaskan cita-cita reformasi. Amanah besar untuk menunaikan janji kemerdekaan, utamanya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
sebuah amanah yang insya Allah akan terasa ringan bila kita kerjakan dan kita jalani bersama-sama di dalam perjalanan ke depan. Momen-momen seperti hari ini adalah momen penguatan tekad, momen penguatan komitmen untuk kerja bersama ke depan, momen untuk mengirimkan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada masyarakat pendukung, kepada publik luas. Mari bergabung, mari bergerak bersama, mari menjemput perubahan untuk perbaikan Indonesia ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memantaskan kita semua untuk mengemban amanah perjuangan untuk perubahan, untuk perbaikan, untuk persatuan, untuk keadilan Indonesia ke depan. Mas Ahaye yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para anggota Majelis Tinggi yang saya muliakan, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini dan atas kesiapan untuk kita berjalan bersama ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meringankan tugas kita semua. Amin. Terima kasih, dan kalau boleh saya baca pantun penutup, kalau boleh. Pergi bersama mencari arah. Arah biduk menjaga selamat. Doa dan ikhtiar membawa berkah. Siap berlayar bersama Demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Pak Anies Baswedan, terima kasih, dan tentu kami mengapresiasi sambutan yang saya bisa merasakan getaran itu benar-benar kita rasakan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan tadi semakin menguatkan tekad perjuangan kita semua, bukan hanya keluarga besar Partai Demokrat, tapi juga tentunya keluarga besar Partai Nasdem dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Karena sejatinya dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau, Bapak Anies Baswedan, sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama, ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi Partai Demokrat yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi partai politik untuk membangun perahu koalisi perubahan. Ini sebetulnya hanya sebagai kekuatan hukum, karena kami juga taat pada rules of law yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Tetapi sebetulnya semangat ini ya bukan terjadi semalam dua malam terakhir. Ini sebuah proses dialog, pertemuan hati, pertemuan pikiran, dan insya Allah abadi selamanya, Mas Anies. Insya Allah, amin. Bahwa kita punya niat yang baik, insya Allah juga akan melakukan dengan cara-cara yang baik. Karena yang dibutuhkan rakyat kita hari ini adalah mereka yang memiliki niat yang baik dengan cara-cara yang baik untuk menghadirkan tujuan besar yang juga baik untuk masyarakat semua. Bapak Anies Baswedan, dengan rendah hati, semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. Bismillah. You are the leader, you are the superstar, and you will command koalisi perubahan ini. Sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat, you will lead us all. Pak Anies Baswedan yang akan memimpin kita, tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan, bukan hanya selamat, tapi memang menang dan membawa perubahan dan perbaikan untuk rakyat kita. Semoga sehat selalu, senantiasa amanah, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ikhtiar perjuangan Pak Anies Baswedan dan tentunya kita semua. Terima kasih sekali lagi teman-teman wartawan dan juga saudara-saudaraku masyarakat Indonesia yang menyaksikan dari
televisi maupun media online dan media sosial. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan jumpa pers bersama, dan saya yakini dan saya pastikan ini bukan jumpa pers yang terakhir. Insya Allah akan terus ada kebersamaan karena kami ingin berjuang bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman.